Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Kristen Wirowacana Sumba, mahasiswa program studi manajemen kelompok 3 mata kuliah riset kewirausahaan kelas A. Perkenalkan, nama saya Melinda Debunga, teman-teman saya Marta Nono, Nur Asmi, Ririn Islamiyati. Kami akan mempresentasikan hasil riset kelompok kami mengenai analisis pemanfaatan kredit usaha rakyat atau KUR oleh usaha mikro, kecil, dan menengah dan meningkat di Kecamatan Kota Wengapu. UMKM terbukti tahan dalam berbagai macam goncangan krisis ekonomi dan juga jumlah unit usahanya paling besar. UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Berikut data diolah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia mengenai perkembangan UMKM di Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2018. Berdasarkan grafik tersebut, maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 jumlah UMKM di Indonesia adalah 52,8 juta unit usaha dan meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2018 sebanyak 64,2 juta unit usaha. Di Sumba Timur, jumlah unit usaha mikro terbesar adalah Tenun Ikat. Jumlah unit usaha kain tenun tahun 2011 sebanyak 268 unit usaha, lalu meningkat pada tahun 2019 menjadi 1.437 unit usaha. Di Kecamatan Kota Wengapu, jumlah unit usaha kain tenun sebanyak 80 unit usaha. Dalam rangka pemberdayaan UMKM, pemerintah menerbitkan kebijakan upaya peningkatan akses sumber pembiayaan melalui pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR. Kredit usaha rakyat atau KUR adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu dan badan usaha produktif yang layak dan belum memiliki modal tambahan belum cukup. Program KUR dijamin pemerintah dan pelaksana kebijakan tersebut adalah bank, yaitu Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Di Kecamatan Kota Wengapu, beberapa pemilik tenun ikat melakukan peminjaman modal usaha dari dana KUR. Berdasarkan latar belakang tersebut, persoalan penelitian kami yaitu bagaimana pemanfaatan kredit usaha rakyat atau KUR oleh usaha mikro, kecil, dan menengah tenun ikat di Kecamatan Kota Wengapu. Tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengetahui pemanfaatan kredit usaha rakyat atau KUR oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tenun ikat di Kecamatan Kota Wengapu. Alasan kami meneliti tentang pemanfaatan KUR oleh pemilik usaha kain tenun di Kecamatan Kota Wengapu karena usaha mikro tersebut mengalami permasalahan klasik, yaitu keterbatasan modal. KUR adalah program yang dirancang oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK 05/2008 tentang fasilitas pinjaman kredit usaha rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 05/2009. Namun sumber dana sepenuhnya berasal dari dana bank. Tujuan program KUR adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan mendorong pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja. Pengertian UMKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 tentang pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yaitu usaha mikro kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Manfaat kredit usaha rakyat atau KUR untuk UMKM.
Yang pertama, kredit modal kerja. Melalui pengajuan KUR UMKM, nasabah atau peminjam perorangan atau kelompok bisa memperoleh modal kerja dengan plafon maksimal 25 juta untuk jenis usaha kecil dan di atas 25 juta hingga 500 juta untuk usaha retail. Yang kedua, sebagai sumber kredit. Kredit investasi adalah pinjaman yang ditujukan bagi debitur dalam rangka modernisasi usaha, memperluas bisnis, membeli bahan, serta membangun usaha yang lebih besar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat atau suatu individu, keadaan, gejala, dan kelompok tertentu. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi yang alamiah. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua situasi sosial, baik tempat, aktivitas, dan pelaku yang berkaitan dengan pemanfaatan dana KUR oleh UMKM Tenun Ikat di Kecamatan Kota Waingapu. Yang kedua, sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non-probabilitas sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu yang pertama, data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara langsung. Yang kedua, data sekunder adalah data yang bersumber dari instansi terkait seperti data dokumen dari bank mengenai nasabah yang meminjam dan jumlah pinjaman dana kredit usaha rakyat atau KUR, serta literatur lain yang mendukung materi penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu pemilik usaha tenun ikat. Yang kedua, studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan buku pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, lalu menentukan fokus penelitian, menyusun pertanyaan untuk penelitian, dan menentukan inform dalam penelitian. Dua, penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk uraian singkat. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Dalam kegiatan ini, penelitian berupaya menunjukkan data-data yang akurat dan objektif serta tidak direkayasa sedikit pun. Keabsahan data. Langkah-langkah yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah yang pertama, uji kredibilitas data dengan menggunakan bahan referensi. Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya dukungan untuk membuktikan kebenaran data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contohnya rekaman wawancara dan foto interaksi dengan informan. Yang kedua, uji kredibilitas dengan membercek. Membercek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercek adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Kecamatan Kota Waingapu adalah ibu kota Kabupaten Sumba Timur yang terletak di bagian utara Pulau Sumba. Luas Kecamatan Kota Waingapu yaitu 73,8 km persegi atau 7.380 hektar dengan letak yang umumnya di sepanjang pantai utara. Kecamatan Kota Waingapu merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Sumba Timur yaitu 531 sampai 532 orang per kilometer persegi. Dengan jumlah penduduk di Kecamatan Kota Waingapu adalah 39.690 jiwa atau setara dengan 15,53%. Tenun ikat adalah industri dengan jumlah unit usaha terbesar dan tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Sumba Timur. Jumlah unit usaha tenun ikat mencapai 1.473 unit usaha dengan tenaga kerja sebanyak 2.482 tenaga kerja.
Pertama, berdasarkan jenis kelamin. Pemilik usaha tenun ikat di Kecamatan Kota Waingapu sebagian besar berjenis kelamin perempuan. Dari 10 responden yang diwawancarai, 6 responden berjenis kelamin perempuan dan 4 responden berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dikarenakan kemampuan menenun merupakan warisan dari leluhur mereka, dan pada zaman dahulu mayoritas penenun adalah perempuan. Pekerjaan laki-laki adalah bertani dan bercocok tanam. Yang kedua, berdasarkan umur. Pemilik usaha tenun ikat di Kecamatan Kota Waingapu sebagian besar berumur 31 sampai 40 tahun. Hal ini berarti bahwa sebagian besar pemilik usaha tenun ikat di Kecamatan Kota Waingapu masih dalam usia produktif. Yang ketiga, berdasarkan lama usaha. Sebagian besar lama usaha dari 10 responden wawancara sudah menjalankan usaha tenun ikatnya selama lebih dari sama dengan 16 tahun. Hal ini berarti bahwa sudah cukup lama terdapat usaha tenun ikat di Kecamatan Kota Waingapu. Keempat, berdasarkan jumlah pinjaman. Berdasarkan jumlah pinjaman, pemilik usaha tenun ikat di Kecamatan Kota Waingapu meminjam kur dengan jumlah paling kecil 12 juta rupiah dan yang paling besar 500 juta rupiah. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara, atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pean yang berarti proses atau perbuatan dimanfaatkan. Berdasarkan hasil wawancara, temuan yang kami dapatkan mengenai pemanfaatan dana kur oleh UMKM tenun ikat di Kecamatan Kota Waingapu adalah yang pertama, untuk modal usaha tenun ikat. Yang kedua, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, untuk kebutuhan adat, dan yang keempat, untuk modal usaha lain. Penelitian Mokalu dan kawan-kawan tahun 2018 yaitu pemanfaatan fasilitas kredit usaha rakyat terhadap peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah, studi kasus Bank Mandiri Kantor Kas Manado PAL 2 menunjukkan bahwa penggunaan dana kur oleh debitur untuk peningkatan usahanya rata-rata menggunakan setengah dari dana kur untuk usahanya. Sebagian lagi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara pemberian kur terhadap peningkatan usaha yang ada di Manado. Sama seperti penelitian Mokalu dan kawan-kawan tahun 2018, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana kur tidak hanya digunakan untuk modal usaha tenun ikat saja, tetapi juga digunakan untuk kebutuhan lain, yaitu untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari, untuk keperluan adat, dan juga untuk modal usaha lain. Dana kur digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari seperti untuk membeli beras, kopi, gula. Tak jarang ketika ingin membeli beras didapat bahwa persediaan uang kurang, maka tak sedikit yang menutupinya menggunakan uang pinjaman dari dana kur. Bahkan beberapa responden mengatakan bahwa dana kur juga mereka gunakan untuk keperluan perbaiki rumah. Dana kur juga digunakan untuk keperluan adat. Tidak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan adat seperti kematian atau pernikahan. Jadi, mau tidak mau ketika uang yang dimiliki kurang, maka beberapa responden mengunduhkan uang pinjaman kur untuk mencukupi kebutuhan adat mereka. Masyarakat di Kabupaten Sumba Timur, khususnya di Kecamatan Kota Waingapu, merupakan masyarakat yang kental dengan acara adat. Jika ada acara adat, tidak main-main dana yang mereka habiskan. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan adat seperti membeli hewan, kain, sirih pinang, dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan adat mereka. Beberapa responden tidak hanya menjalankan usaha tenun, melainkan ada usaha lainnya. Dana kur tersebut juga mereka gunakan untuk modal usaha lain mereka tersebut. Ada yang mempunyai usaha ternak penggemukan, maka dana kur digunakan untuk membeli anakan hewan ternak. Kemudian ternak tersebut dipelihara hingga besar dan siap dijual. Ada juga yang mempunyai usaha lain, yaitu kios. Dana kur tersebut juga digunakan untuk membeli kebutuhan isi kios mereka. Selain itu, beberapa responden juga memiliki usaha lain seperti jual ikan dan perkebunan. Berbeda secara teori bahwa dana kur digunakan untuk tujuan kredit modal kerja guna memenuhi kebutuhan modal kerja pengusaha UMKM, atau dapat juga digunakan untuk investasi sebagai pengembangan usaha, atau dapat juga digunakan untuk investasi sebagai pengembangan usaha. Realisasinya, dana kur tidak hanya digunakan oleh pemilik usaha tenun ikat di Kecamatan Kota Waingapu guna keperluan modal usaha saja, tetapi juga digunakan untuk keperluan lain, karena menurut mereka modal yang diperlukan untuk membuat kain
lain jumlahnya tidak seberapa. Jadi sisanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan lain. Kami menarik kesimpulan bahwa pemilik UMKM tenun ikat di Kecamatan Kota Waingapu menggunakan dana KUR tidak hanya untuk modal usaha tenun saja, tetapi juga digunakan untuk keperluan lain, yaitu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti membuat rumah, membeli beras, untuk keperluan adat, dan kebutuhan mendadak lainnya. Dana KUR juga digunakan untuk modal usaha lain sehingga modal berputar. Bentuk usaha lain yang dimaksud seperti pengumuman ternak sapi, jual ikan, perkebunan, dan kios. Demikian hasil penelitian dari kelompok kami. Atas perhatiannya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.